Selamat sore para siswa sekalian. Sore hari ini pertemuan kita yang ketiga, kita akan membahas tentang sifat-sifat gereja. Dan hari ini kita akan fokus kepada dua sifat gereja. Yang pertama yakni sifat gereja yang satu dan sifat gereja yang kudus. Kita lihat yang pertama dulu, sifat gereja yang satu. Kita lihat dasar kitab suci dari sifat gereja yang satu, yakni dari surat pertama Petrus bab 2 ayat 5-10 yang mengatakan bahwa Allah telah berkenan menghimpun orang-orang yang beriman akan Kristus menjadi umat Allah dan membuat mereka satu tubuh. Itu dalam 1 Korintus bab 12 ayat 12. Artinya adalah Allah menghendaki kesatuan umat Allah. Allah berkenan menghimpun semua yang beriman akan Kristus menjadi satu umat Allah. Dengan demikian, Kristus pun menghendaki kesatuan gereja. Di sini gereja, saya sudah jelaskan pada pertemuan sebelumnya, gereja dengan G huruf besar ini lebih merujuk kepada umat Allah. Jadi di sini maksudnya adalah kesatuan umat Allah dan menjadikannya satu tubuh. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah melihat bahwa Kristus adalah kepala, sedangkan gereja adalah tubuhnya. Jadi satu kesatuan. Kesatuan gereja mengindikasikan tubuh mistik Kristus sendiri. Kita lihat selanjutnya, kesatuan gereja dimengerti sebagai yang pertama, itu kesatuan iman para anggota gereja, anggota umat Allah akan Yesus Kristus. Yang pertama itu kesatuan iman itu dalam keragaman gereja Katolik sendiri. Maksudnya begini, gereja Katolik itu terdapat di mana-mana, ya. Itu baik gereja Katolik yang ada di Eropa, benua Afrika, benua Amerika, benua Asia, dan Australia. Tetapi di sini, ini bukan berarti gereja Katolik memiliki banyak cabang-cabang, bukan. Semua gereja yang ada di 5 benua ini adalah tetap satu gereja Katolik atau satu gereja universal. Karena sama-sama memiliki kesatuan iman akan Yesus Kristus. Cuma, baik dalam gereja Eropa, Afrika, Amerika, Asia, dan Australia, itu mungkin lebih menyesuaikan dengan budaya setempat. Ya, khususnya dalam perayaan liturgis, dalam perayaan Ekaristi misalnya, itu sudah dipadukan dengan unsur-unsur budaya setempat. Tetapi di sini, itu gereja tetap satu, yakni satu dalam iman akan Yesus Kristus. Yang kedua, kesatuan gereja juga pada aspek yang kedua adalah itu dalam persatuan atau persekutuan dengan gereja-gereja Kristen yang lain. Ya, di sini lebih kepada relasi gereja Katolik dengan gereja-gereja Kristen yang lain, baik Kristen Protestan, Anglikan, dan sebagainya. Ya, semua gereja Kristen yang lain itu tetap sama iman akan Yesus Kristus yang sama, hanya dalam pengungkapan liturgi atau yakni dalam pewartaan atau bentuk pewartaan atau katekesis hari-hari itu mungkin berbeda. Itu lebih pada ritual atau ritus atau upacara pengungkapan liturginya itu berbeda. Artinya itu lebih kepada persatuan atau persekutuan dalam persaudaraan. Itu saling melengkapi dalam penghayatan iman. Ini merupakan semangat yang dilanjutkan dari semangat gereja pertama atau perdana yang sudah kita lihat minggu lalu. Kesatuan yang berikut selain dengan gereja-gereja Kristen yang lain, itu kesatuan dalam pimpinan gereja atau hierarki. Ini dalam konteks Katolik, di mana kesatuan para pemimpin, paus, uskup, imam, dan diakon, itu tetap satu. Kita tahu bahwa jika kita membaca perjanjian baru, khususnya dalam Injil, kita lihat bahwa Kristus mengangkat Santo Petrus menjadi batu penjuru, mengangkat Santo Petrus menjadi ketua para rasul. Dalam diri Petrus, Kristus menetapkan dasar kesatuan iman. Tujuannya adalah agar pimpinan gereja dan anggota tetap satu dan tidak terbagi. Jadi itu tujuan utamanya.
Jadi di sini dalam konteks Katolik percaya bahwa Paus itu adalah wakil Kristus di dunia dan meneruskan jabatan dari Santo Petrus. Ya, jika memiliki pemimpin dan pemimpin itu hanya untuk membimbing dan mengarahkan anggota gereja agar tetap satu dan tidak terbagi. Ini lebih pada aspek komuni, persatuan. Kemudian kesatuan berikut itu lebih kepada kebaktian dan kehidupan sakramental, yaitu pada ekspresi simbolis kesatuan gereja. Contoh khususnya di sini saya ambil pada konteks Katolik. Meskipun gereja Katolik terdapat di Eropa, Asia, Afrika, Australia, meskipun mereka sudah dipadukan dengan unsur budaya setempat atau kebudayaan di mana gereja lahir, tetapi di sini ekspresi simbolis atau ekspresi kebaktian atau kehidupan sakramental itu tetap satu. Itu masih mengikuti jalur tradisi liturgis gereja Katolik Roma. Itu, dan di sini kita bisa lihat dasar kitab sucinya pada Efesus, surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus bab 4 ayat 3 sampai 6 yang mengatakan demikian. Saya baca, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera, satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua, dan oleh semua, dan di dalam semua. Kita lihat sifat gereja yang kedua adalah gereja yang kudus. Arti kata kudus. Kata kudus ini sendiri berasal pada mulanya dari kata bahasa Ibrani, dari kata kadosh. Kadosh itu dalam bahasa Ibrani artinya yang terpisah. Ketika kita melihat sesuatu itu kudus, artinya kita mulai mengambil jarak antara diri kita dengan sesuatu yang kudus. Itu ada jarak. Dan jarak ini menuntut sikap hormat. Ya, arti kata kudus yang pertama adalah maksudnya yang dikhususkan bagi Tuhan. Di sini kudus bukan dalam arti penilaian moral seperti yang kita tahu, tetapi lebih daripada penilaian dari segi ilahi. Kudus di sini lebih menekankan hubungan khusus manusia beriman dengan Allah. Kita lihat dulu dasar kitab suci atau biblis dan dokumen gereja. Yang pertama surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus bab 5 ayat 25 sampai 26, yakni Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya dan menguduskannya. Jadi ketika Kristus menyerahkan dirinya, artinya Kristus menguduskan umatnya. Kristus sendiri telah menguduskan gerejanya, tinggal dalam gereja melalui rohnya, hadir dalam tubuh mistik. Tubuh mistik di sini maksudnya gereja. Kita lihat perikop yang kedua, Matius bab 5 ayat 48. Hendaklah kamu sempurna sebagaimana Bapamu di surga sempurna adanya. Artinya Kristus menghendaki gerejanya sempurna. Dan kesempurnaan atau kekudusan perlu diperjuangkan terus-menerus. Kita lihat dokumen yang berikut, dokumen gereja yang sudah saya kutip minggu lalu. Gambarnya Lumen Gentium. Lumen Gentium, artikel 39, mengatakan bahwa Kristus menyerahkan dirinya untuk menguduskannya. Nya di sini merujuk kepada gereja dan menyatukan dengan dirinya sebagai tubuhnya. Ia melimpahinya dengan karunia Roh Kudus demi kemuliaan Allah Bapa. Artinya, gereja yang kudus karena Roh Kristus tinggal dalam semua anggota gereja. Jadi di sini menjadi kudus atau kekudusan gereja itu juga adalah sebuah panggilan. Ya, juga adalah sebuah panggilan. Kita lihat Lumen Gentium artikel 8. Gereja itu suci dan sekaligus selalu dibersihkan serta terus-menerus menjalankan pertobatan dan pembaruan. Artinya, kekudusan sini datang dari Allah yang telah menyatukan gereja dalam Kristus, Roh Kristus. Iman.
Maka di sini gereja menerima rahmat kekudusan ini lewat iman. Jadi rahmat kekudusan itu akan tinggal dalam setiap anggota gereja jika memiliki iman akan Yesus Kristus. Iman yang menyatukan. Poin yang berikut yang penting, gereja disebut kudus karena yang pertama, sumber gereja adalah kudus, yakni Kristus sendiri. Kita percaya bahwa sebagai jemaat Kristen, Kristus sendiri yang mendirikan gereja. Gereja menerima kekudusan dari Kristus. Kita tahu bahwa doa Kristus yang pernah diucapkan, "Ya Bapa yang kudus, kuduskanlah mereka dalam kebenaran." Yohanes bab 17 ayat 11. Gereja disebut kudus karena tujuan gereja adalah kudus, yakni kemuliaan Allah dan penyelamatan umat manusia. Gereja disebut kudus karena jiwa gereja adalah kudus, yakni Roh Kudus. Jadi di sini yang menggerakkan atau yang menjadi nafas kehidupan gereja adalah Roh Kudus, yakni roh yang berasal dari Kristus sendiri. Gereja disebut kudus karena unsur-unsur ilahi otentik gereja adalah kudus, yakni ajaran-ajaran dan sakramen. Baik, dalam konteks gereja Katolik, ini penting ya, ajaran-ajaran dan sakramen, karena gereja Katolik mewarisi ajaran-ajaran dan tradisi dari gereja perdana. Gereja disebut kudus karena anggota gereja kudus, karena sudah ditandai oleh Kristus melalui pembaptisan. Apa saja kira-kira usaha kekudusan anggota gereja? Dengan kata lain, untuk mencapai kekudusan, apa saja yang perlu diperjuangkan orang Kristen? Yang pertama, hidup menyerupai Kristus. Yang kedua, kesaksian, memberikan kesaksian sebagai putra-putri Allah. Ini merupakan peranan dari martiria, fungsi martiria anggota gereja, martir, menjadi saksi. Yang ketiga, mendalami kitab suci, karena kitab suci kita tahu itu berisi tentang ajaran untuk hidup Yesus. Dan yang keempat, oleh iman gereja menerima kekudusan sebagai anugerah Allah dalam Kristus. Baik, untuk menutupi pertemuan kita hari ini, ada beberapa soal diskusi di situ. Yang pertama, sikap-sikap konkret apa yang Anda lakukan untuk menjaga sifat gereja yang satu? Saya minta opini dan pendapat kalian. Soal diskusi yang kedua, bagaimana Anda menerapkan hidup menyerupai Kristus di dalam lingkungan keluarga dan juga sekolah? Itu soal diskusinya. Oke, pertemuan kita hari ini sampai di sini. Selamat bekerja dan tetap jaga kesehatan.